Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Putri Nurlairi Arumdati, yang kedua Ahmad Huzaimi Ainul Haqi, yang ketiga Wahda Nur Asna, dan yang terakhir Ardiana Putri dari kelas Al-Quran Hadis A. Di sini kami akan mempresentasikan bab sopan santun dalam majelis. Adapun sebab tema yang akan kita bahas yaitu meliputi yang pertama, pengertian sopan santun dalam majelis, yang kedua, dalil sopan santun dalam majelis, yang ketiga, adab sopan santun dalam majelis, dan yang terakhir yaitu manfaat sopan santun dalam majelis. Langsung saja, saya Ardiana Putri akan membahas tentang pengertian sopan santun dalam majelis. Sopan santun ialah akhlak terpuji. Di Indonesia, sopan santun diartikan sebagai sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud menghargai atau menghormati orang itu, sehingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Sikap sopan santun ialah suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap kelompok, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa tanpa ada yang terkecuali. Sedangkan majelis ialah tempat. Majelis biasanya disebut sebagai tempat untuk memperoleh kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Misal untuk menimba ilmu, melakukan pengajian, tempat berkumpulnya suatu kelompok untuk membahas hal-hal yang baik dan memperoleh kebaikan di dalamnya. Jadi, sopan santun dalam majelis ialah akhlak terpuji untuk menghormati atau menghargai orang lain di hadapannya. Biasanya sopan santun dalam majelis itu sikap ramah yang ditujukan orang itu kepada orang di hadapannya untuk menghormati dan menghargai di suatu tempat yang dilakukan untuk membahas hal-hal kebaikan. Misal berdakwah, melakukan pengajian, diskusi untuk memperoleh hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya ialah dalil yang akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Nur Huzaimi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Huzaimi dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil sopan santun dalam majelis. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fassahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, niscaya berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya berlapang dalam majelis maksudnya adalah jika hadir dalam sebuah pertemuan yang banyak orang yang hadir, maka bagi yang hadir duluan dan mendapat tempat duduk untuk bergeser memberi tempat duduk untuk saudara yang baru datang agar saudaranya bisa mendapatkan tempat duduk. Ini adalah satu adab Islam dalam bermajelis agar memberikan keadilan dan kelapangan bagi sesama muslim. Dan selanjutnya adalah adab duduk dalam majelis. Yang pertama adalah memberi salam. Salam adalah penanda keramahan seorang muslim. Memberi salam sesama dengan mendoakan para hadirin di majelis ilmu lainnya. Mengucapkan salam kepada orang yang
ada dalam majelis kala masuk dan keluar darinya, sebagaimana sabda Nabi yang artinya, bila mana kalian telah sampai pada sebuah majelis, hendaklah mengucapkan salam, dan apabila ingin duduk maka duduklah, kemudian apabila ingin pergi maka ucapkanlah salam, sebab bukanlah orang yang pertama itu lebih berhak daripada yang terakhir. Dan adab duduk yang selanjutnya adalah duduk di kursi yang kosong. Jika kita misalnya kita baru tiba di suatu majelis, maka hendaklah jangan duduk di kursi yang telah ditempati orang lain. Kita hendak duduk di kursi yang kosong sehingga tidak mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, tidak duduk di tengah majelis, artinya tidak memisah dua orang melainkan atas izin mereka, seperti sabda Rasulullah, tidak halal bagi seseorang memisahkan dua orang melainkan atas izin mereka berdua. Dan yang keempat, tidak menempati tempat orang yang akan kembali. Dalam sebuah majelis ilmu, seringkali kita lihat orang yang keluar untuk urusan sementara, seperti membuang air atau yang lainnya, kemudian ia kembali lagi. Jika begitu, maka tidak diperbolehkan untuk menempati kursi milik orang tersebut. Dan yang kelima, tidak boleh banyak tertawa. Dalam majelis merupakan tempat kita mencari ilmu dan sudah seharusnya kita tidak banyak berbicara, apalagi tertawa. Berbicara sendiri saja tidak boleh, apalagi tertawa. Dan yang keenam, tidak berbicara sendiri. Nah ini, dalam sebuah majelis ilmu tentu akan terdapat banyak orang di dalamnya, maka dari itu tidak seharusnya kita saling berbisik-bisik hanya dengan satu orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita menghadiri majelis ilmu dengan adab yang sesuai dengan syariat Islam. Adab menunjukkan kepribadian dari seorang muslim. Rasulullah sendiri telah mencontohkan bagaimana seharusnya beradab dalam setiap aktivitas, termasuk majelis. Berikut ini adalah beberapa adab dalam majelis yang perlu diketahui. Di antara lain yaitu: 1. Memberi salam. Salam adalah penanda keramahan seorang muslim. Memberi salam sama dengan mendoakan para hadirin di majelis ilmu lainnya. Kedua ialah tidak berbisik berduaan. Dalam sebuah majelis tentu akan terdapat banyak orang di dalamnya, maka dari itu tidak seharusnya kita saling berbisik-bisik hanya dengan satu orang saja. Hal ini dapat melukai perasaan orang lain sehingga kurang pantas dilakukan. Berikutnya, duduk di kursi yang kosong. Jika Anda baru saja datang terlambat atau tiba di majelis, maka hendaknya janganlah duduk di kursi yang telah ditempati oleh orang lain. Duduklah di kursi yang kosong sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Kemudian, tidak banyak tertawa. Majelis ilmu merupakan tempat kita mencari ilmu dan sudah seharusnya kita tidak banyak berbicara, apalagi tertawa. Bahkan Rasul sendiri pernah memperingatkan bahwa tertawa yang berlebihan dapat menyebabkan matinya hati. Dan yang terakhir, tidak duduk di tengah majelis. Seseorang yang memiliki adab tentu tidak akan mengambil posisi di tengah majelis atau posisi duduk di tengah majelis. Apabila jika ia datang terlambat, tidak boleh seorang duduk di antara orang yang sudah hadir tanpa izin orang lain yang ada di sekitarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdah Nur Asma. Saya akan menjelaskan manfaat sopan santun dalam bermajelis. Nah, manfaat sopan santun dalam bermajelis yaitu ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat dan barokah. Maksudnya, dalam sopan santun kita akan lebih dihargai oleh orang lain. Kita juga akan mendapatkan rasa tenang, rasa tentram. Maka ilmu yang kita dapatkan itu akan bermanfaat, akan keserap untuk diri kita sendiri, dan akan menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai antar sesama orang lain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.